Arumi pasti pengen tahu keadaan Bang Elio. Kalau gue kasih tahu Bang Elio udah mau pulang, jangan-jangan dia nekat lagi datang ke rumah. Mending jangan deh. Siapa tahu Mama benar-benar belum maafin Arumi. Dan Bang Elio bisa aja kan, dia juga marah sama Arumi. Kasihan kalau Arumi sampai dimarahin sama Mama dan juga Bang Elio. Kakak, kakak nggak kerja? Iya, hari ini nggak kerja. Dokter Kevin kasih aku waktu buat istirahat hari ini. Baguslah. Oh iya, aku belum sempat nanya sama kakak. Kondisi dokter Elio gimana sekarang? Alhamdulillah, dokter Elio udah siuman. Nggak bisa duduk juga di kursi roda. Alhamdulillah, semoga kondisinya dokter Elio terus membaik. Amin. Aku harus pagi-pagi nih nyampe ke rumah Non Laura. Aku harus pastiin si Imas nggak ngomong aneh-aneh ke Bu Celia. Arumi, baru keingetan deh Ibu. Kata Via, kamu dilamar ya sama Dr. Elio. Terus gimana? Udah diterima belum? Bu, nggak ada yang dilamar, Bu. Aku kemarin pergi sama dokter Elio itu ke restoran. Terus pas masuk liftnya mati. Udah gitu aja, nggak ada yang dilamar. Gini-gini ya, dengerin omongan Ibu baik-baik. Kalau kamu nih ya udah tahu dia suka sama kamu, mau sama kamu, terus pepet, jangan kasih lepas. Pokoknya ini kan kesempatan emas, jangan sampai kamu sia-siain. Bu, untuk sekarang aku belum kepikiran untuk punya hubungan yang serius, Bu. Aku masih nata hati aku, abis ditinggalin sama Mas Randy kayak gitu, ditipu abis-abisan. Aku juga abis kehilangan anak aku, nggak mungkin, Bu. Aduh, pakai segala sok menata hati. Udah tahu kalau kayak begitu, yang gercep gitu loh, sat tempel terus. Nanti kalau Dr. Elio diambil orang, baru nyesel. Lagian kamu tuh kan janda ya, nggak usah pakai jual mahal begitu. Ibu, kalau ngomong tuh disaring, Bu. Jangan sampai nyakitin orang. Omongan yang mana, yang nyakitin orang yang mana? Ini ibu tuh cuma menasehati, ngasih tahu supaya Arumi ini otaknya kebuka luas nih pemikirannya. Wawasannya tuh kebuka lebar. Ya bener kan, hidup itu nggak usah dibuat ribet. Suami ninggalin, pergi, biarin. Masih muda kan, cari yang baru. Nanti kalau udah seumuran ibu, bingung mau nyari jodohnya gimana. Susah. Geleng-geleng dikasih orang tua. Ini ngomong-ngomong ngapain ibu di sini ya? Ibu kan harus buru-buru. Kalian sih pakai ngajak ngobrol segala. Udah buat berangkat ya? Hati di rumah. Ya, Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan ibu yang ngajak ngomong gak sih? Pelan-pelan, terus susun dulu. Pelan-pelan Kevin, bisa? Kakinya. Kakinya Mil. Ya. Bang, sorry bang. You okay? Oke. Sip. Aman bang, everything okay? Nyaman ya? Permisi dok, mobilnya udah siap. Oke, makasih. Sama-sama dok. Loh, ini nggak jadi pakai ambulan? Oh enggak mah, pakai mobil biasa aja. Kan aku yang nyetir, ntar aku pelan-pelan. Yakin kamu? Maksudnya Elio nggak apa-apa nih kondisi kayak gini naik mobil biasa? Insya Allah aman. Yaudah oke, kalau gitu yaudah jagain abang kamu ya, mama nitip ya. Mama kan bawa mobil sendiri, jadi nanti kita ketemu di rumah. Mama duluan sama si Karyo ya. Mama mastiin juga di rumah alat-alat rumah sakit udah siap atau belum ya. Oke, hati-hati bang. Duluan ya sayang ya, see you at home. Ya, makasih sayang ya, makasih Sister Mila. Hati-hati ya mam ya. Bye. Oh iya, Mils tolong ya, kamu siapin suster yang akan jagain Bang Elio di rumah. Tapi kalau misalnya kamu emang lagi free, kamu aja. Kan kalian udah akrab juga. Vin. Kan kalian udah akrab. Vin. Gue gak mau pakai suster. Ya terus siapa yang jagain lu di rumah Bang? Gue gak mau pakai suster. Terus Biasri gitu. Gue gak mau. You know what? Terserah lo. Kalau lo emang gak mau, gak apa-apa. Biar gue yang jagain lu 24 jam 7 hari seminggu. Oke, let's go. Gimana ya keadaan dokter Elio? Tanya dokter Kevin kali ya?
Arumi pasti pengen tahu keadaan Bang Elio. Kalau gue kasih tahu Bang Elio udah mau pulang, jangan-jangan dia nekat lagi datang ke rumah. Mending jangan deh. Siapa tahu Mama benar-benar belum maafin Arumi. Dan Bang Elio bisa aja kan, dia juga marah sama Arumi. Kasihan kalau Arumi sampai dimarahin sama Mama dan juga Bang Elio. Dokter Kevin kok nggak jawab telepon aku ya? Padahal aku pengen tahu kondisinya Dokter Elio. Aku cek aja deh ke rumah sakit, mumpung libur kerja. Kakak mau kemana? Via, kakak mau ke rumah sakit deh. Mau lihat keadaan Dokter Elio. Kakak pergi dulu ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum ngomong soal bukunya. Loh, foto kakak kok nggak ada? Kok tinggal bingkainya aja? Apa jatuh ya? Nggak ada. Mana ya? Enak ya Roma Bonita Krim, lembut di mulut, kenyang di perut. Vin, sebelum balik gue mau ke poli kandungan dulu sebentar. Udah ngapain Bang? Mending kita pulang aja biar bisa lebih cepat istirahat juga yuk. Gue mau ngecek jadwal gue, Vin. Buat apa lu ngecek jadwal? Kan lu juga belum bisa praktek juga kan. Jadi buat apa Bang? Vin, kasihan pasien-pasien gue, Vin. Udah cepetan kesana di buruan. Ya udah ngecek jadwal doang ya, jangan terima pasien. Iya, bawel. Ntar doang ya. Iya, Vin. Ayo buruan, Vin. Siang. Siang dokter. Selamat siang. Gimana, Sus? Pasien-pasien saya sudah dikasih tahu kondisi saya seperti ini? Sudah dok, sebagian sudah saya alihkan ke dokter objin lain. Tapi banyak juga yang tetap ingin sama dokter. Bahkan ada yang rela menunggu sampai dokter kembali praktek lagi. Soalnya mereka bilang sudah nyaman menjadi pasien dokter. Karena dokter selalu menjelaskan semuanya secara detail. Siang, Dok. Selamat siang. Wah dok, dokter kenapa lagi sakit ya? Mohon maaf ya Bu, dokter Elio baru aja kena musibah. Jadi untuk saat ini, dokter lagi butuh duduk di kursi roda. Saya turut prihatin ya dok, semoga dokternya cepat pulih. Amin. Tapi dok, saya maunya lahiran sama dokter loh. Dokter bisa kan? Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Tapi nggak hari ini ya. Saya lusa kebetulan udah masuk kerja. Ibu masih 2 minggu lagi ya, APL? Iya benar dok. Yaudah kalau gitu saya permisi ya dok. Makasih dok, sus. Mari, Dok. Mari. Kamu yakin masih mau lahiran sama dokter yang tadi? Memangnya kamu nggak ngeliat kondisinya seperti apa? Tapi kan dari awal mama udah sama dokter Elio, Pak. Lagian juga kan katanya lusa udah mulai praktek kok. Kamu ini gimana sih, Mah? Kalau nanti dalam waktu 2 minggu kaki dokter itu belum sembuh juga, kamu mau gimana? Apa kamu mau dioperasi dari kursi roda? Terus nanti kalau anak kita kenapa-napa, cuman karena dokter itu kurang gesit saat nanganin kamu, gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Ya udah, kita bahas nanti ya.
Udah gak usah dengerin. Suami Bu Yesi benar. Gak mungkin gue bantu proses lahiran pakai kursi roda kayak begini. Yang ada gue malah membahayakan kondisi pasien. Vin, berhenti Vin. Kenapa ada yang sakit? Kemana Arumi? Dia yang udah bikin gue jadi orang gak berguna di atas kursi roda ini. Kalau nyari Arumi nggak ada. Kemarin gue suruh dia libur. Karena kan dia kecapean banget kemarin. Enggak. Siapa yang nyari Arumi? Gue mau beli kopi kok. Ya udah gak jadi. Iya. Dokter Elio, udah mau pulang ya? Iya, Arumi. Gimana keadaannya udah makin membaik? Seperti yang kamu lihat. Sama kayak kemarin. Kalau dokter butuh bantuan saya, Mobilnya di mana? Ada di depan bang. Yaudah yuk. Mila, udah biar saya aja. Kamu balik kerja ya. Dokter, semangat ya. Saya yakin kok, dokter pasti bisa cepat pulih. Arumi, aku duluan. Amin, terima kasih. Dok, saya doain dokter cepat sembuh dan cepat pulih seperti sedia kala. Amin. Kita duluan, Arumi.